Sobat Evra, apa kabarnya kalian semua? Pasti dalam keadaan yang luar biasa. Dan sekarang ini adalah episode pertama dari kisah perjalanan hidup Efrata sebagai penyandang diabetes tipe 1. And also my daddy. Yes, and also me, termasuk dengan saya. Kami berdua adalah penyandang diabetes tipe 1 dan kami akan berbagi kisah kehidupan kami dan tentunya dengan perawat kami. Mama Pony. Nah, di dalam waktu-waktu ini dan bahkan juga dalam episode-episode berikutnya kita akan bicara banyak tentang diabetes tipe 1, lalu tentang bagaimana kita lewati hari-harinya, suka dukanya, hasil diagnosis dan sebagainya. Pokoknya akan menjadi pengalaman yang seru. Dan pastinya ini semua request teman-teman. Pasti banyak banget pengen tahu apa sih tipe 1 diabetes, apa bedanya tipe 1 dan tipe 2. Sekali lagi ini kami sharing based on our experience dari pengalaman kami. Jadi kami nggak akan sharing tentang obat-obatan yang kami pakai atau insulin yang kami pakai, tapi kami lebih bahas bagaimana kami melewatinya, bagaimana kami bisa handle diabetes itu dengan baik, dan ya mungkin sharing ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Tentunya saling menguatkan, itu penting banget ya. Bagaimana kita lewati semua, tidak bisa sendirian, tapi kalau kita bisa bersama-sama akan bisa menjadi lebih kuat. Dan teman-teman Evra, jangan lupa saran, pertanyaan, masukan dari Anda kami nantikan juga. Jadi silakan DM kami, silakan kirim message Anda, dan kita bisa saling sharing. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, banyak banget yang nanya sama papanya Evra atau sama Evra, Om Pierre atau Kak Pierre atau Mas Pierre gitu. Mas Pierre mau umur berapa sih didiagnosa tipe 1 diabetesnya gitu. Nah, Pierre nanti bisa jawab. Iya, memang pertama kali sebelum ada Efrata. Dulu saya masih umur 24 tahun kira-kira. Aja ya berarti. Iya, berarti masih di umur yang cukup muda saat itu. Dan pada satu hari diawali dari berminggu-minggu saya sudah mengalami berat badan yang mulai menurun. Mulai habis, ya, kira-kira ya. Udah mulai habis terus, rasanya letih, rasanya capek, haus terus, kering. Lalu saya ingat waktu itu saya juga banyak kerja di ruang editing juga, jadi banyak sekali kadang-kadang tuh rasa ngantuk yang nggak bisa dibatasi. Aku pada saat itu Pierre sempet muntah ya, Pierre ya, sempet muntah. Terus itu yang membuat aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Nah itu di satu momen itu aku inget banget Pierre sampai nggak bisa bangun. Jadi akhirnya aku dan sahabat aku, waktu itu ada sahabat aku yang bantuin Pierre ke rumah sakit. Jadi Pierre langsung dibawa ke rumah sakit, sampai di situ dicek semua, nggak ada sakit yang lain. Tetapi pas dicek, diambil darah dan di hasilnya keluar dari lab, ternyata hasilnya adalah tipe 1 diabetes. Yang saat itu aku nggak tahu, ya nggak ngerti juga apa itu tipe 1 diabetes. Kita nggak punya komunitas, kita nggak punya siapa-siapa untuk bertanya. Cuma ada waktu itu dokter yang sekarang sudah almarhum. Jadi kita nggak ngerti juga bagaimana menanganinya. Dan itu ternyata ada dua ya tipe diabetes. Ada satu yang tipe 1 dan satu lagi tipe 2. Itu Pierre type 1 diabetic autoimmune gitu. Ya, dan semenjak hari itu dokter sudah memberikan suggestion ya untuk setiap hari harus menggunakan insulin. Ya, nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan yang lain gitu. Jadi perlahan-lahan tentu diajarkan. Kita waktu itu akhirnya ketemu dengan ahli nutrisi dan dari situ diajarin sebenarnya. Tapi karena memang belum mengerti dan baru awam, masih awal sekali, jadi masih bingung gitu loh cara untuk menghandle-nya. Dan pertama-tama itu tentu saya masuk di dalam rumah sakit dan harus dirawat dulu, paling tidak opname cukup lama juga ya. Lama juga. Dan supaya mengatur gula darahnya agak sedikit terkendali baru sampai mereka rilis supaya bisa keluar. Yes.
Nah, itu singkatnya bagaimana biar didiagnosa diabetes tipe 1. Nah, sekarang pasti banyak banget yang udah pengen penasaran, Efra tuh sejak kapan sih diabetes, Efra? Oh, nanti dulu. Efrata nggak sendirian loh hari ini. Efrata sama siapa? Oh iya, kenalin dulu. Oreo and Baby Bear. Bear. Ini adalah dua temennya Efrata yang akan ikut sama kita terus. Jadi kalau mau nanya, Oreo dan Didi Bear. Didi Bear. Didi Bear Didi itu Bear. sebenarnya ini dikasih sama rumah sakit pas Efra didiagnosa tipe 1 diabetes. Jadi pertama-tama Efra nangis, Efra takut mau suntik. Nah, dibawain lah Didi Bear ini. Didi ini sebenarnya merek jarum suntik ya. Tapi akhirnya ini jadi sahabat Efra. Dimana Efra nggak takut lagi sama suntikan karena ini ada hasil Efra. Ada tempat spot-spot di mana tipe 1 diabetes boleh suntik. Salah satunya ada di paha, ada di tummy, dan ada di lengan. And Bum Bum. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih Efrata didiagnosa tipe 1 diabetes? Apakah Efra terlahir dengan tipe 1 diabetes? Jawabannya tidak. Efra lahir dengan tidak ada sakit penyakit apapun. Efrata lahir sempurna, tapi pada saat dia umur 3,5 tahun itu dia tiba-tiba simptomsnya keluar sama seperti papanya. Berat badan menurun, tiba-tiba haus terus, pengen makan terus, tapi ngantuk terus, dan sampai di satu momen Efra nggak bisa ngapa-ngapain ya Efra ya. Efra benar-benar cuma kayak boneka tiduran aja di tempat tidur, dan itu aku udah tahu ini pasti ada sesuatu yang salah. Nah, ya kayak gitu sih kurang lebih ya. Ya memang nggak gampang ya waktu itu, terutama saya ya. Saya juga rasanya nggak percaya dan nggak mau melihat yang sama terjadi dengan anak yang paling kecil, yaitu Efrata. Jadi waktu itu awal-awal tentu dipenuhi dengan rasa galau ya, bingung, panik, galau, dan apalagi akhirnya Boni meminta saya buat ngecek darahnya Efrata dengan alat yang saya punya. Nah itu seperti sesuatu yang fight dalam diri saya gitu loh. Kenapa saya bisa fight? Kenapa saya bisa maksudnya nggak mau gitu loh untuk ngecekin dan nggak mau terima realita itu saat itu gitu loh. Karena saya mengalami juga sebelumnya 10 tahun awal yang nggak gampang sama sekali gitu loh. Jadi saya benar-benar fighting, saya tidak mengerti, belajar begitu banyak hal yang really tough di awal-awal waktu menjadi seorang pasien atau menjadi seorang penyandang dari diabetes tipe 1. Tetapi apa yang terjadi dengan Efrata saat itu, kita cek dan ternyata hasilnya waktu cek dengan mesin saya memang tinggi. Nggak ada angkanya. Iya. Itu berarti super high. Dan akhirnya kita beli mesin yang baru. Kita sampai beli mesin yang baru hanya to make sure jangan-jangan alat saya yang rusak nih gitu loh. Kita coba cek lagi dan ternyata hasilnya sama juga. Dan hari yang sama juga akhirnya kami bawa dia ke rumah sakit. Dan dengan cepat dokter cek semua segala dan dia tidak boleh pulang lagi dan dia harus diopnam. Dan semenjak hari itu 1 bulan kami harus stay di rumah sakit. Kakak Eric, don't go home. God bless you, dong. God bless you for so much of your toys. Tapi terima kasih Tuhannya, kenapa? Karena kami dapat satu tempat yang baik ya di dalam ruangan yang tidak digabung dengan anak yang sakit yang lain, karena memang Efrata bukan sakit yang menular atau tidak sakit yang berupa virus dan sebagainya. Jadi dia ditaruh di kamar tersendiri, dipisahkan oleh mereka. Dan di situ kami melihat bagaimana pihak rumah sakit juga menolong dengan begitu banyak hal, walaupun saat itu ya memang di Makau sendiri, karena kami tinggal di Makau, untuk yang umur Efrata itu it's a rare case ya, jadi benar-benar kasus ini sangat jarang terjadi. Dan jadi waktu saat itu juga menjadi satu bahan penelitian juga buat para dokter untuk datang, melihat, berbicara, tanya jawab, dan ngecek terus Efrata. Jadi dia dapat intensif perhatian yang lebih daripada dokter-dokter yang ada di situ. Betul. Nah, jadi pertama-tama pas Efra harus disuntik gitu ya. Pertama kali suntikan itu hadir,
itu nanti aku akan cerita bagaimana pengalaman aku sebagai seorang ibu, tapi aku akan cerita bagaimana Efra, lebih tepatnya kita akan cerita tentang Efranya ya. Nah pada saat suntikan itu datang, aku ingat banget Efra tuh kaget, dan karena suntikan itu familiar banget buat Efra, karena Efra dari kecil sudah melihat papanya selalu suntik gitu. Jadi dia nanya untuk apa suntikan itu gitu. Nah pas udah gitu suntikannya diberikan ternyata untuk dia nangis, dia kejar, dia bener-bener kayak aku nggak mau disuntik segala macam kayak gitu. Nah saat itulah itu yang membuat sebenarnya as a parent gitu ya kita hancur hati, karena kalau ini untuk aku kedua kalinya aku ngelihat suntikan itu datang gitu loh. Dan pertama di Pierre, karena aku sudah pacaran sama Pierre waktu itu, belum nikah. Nah ini kedua kali dalam hidup aku ngeliat Efra juga harus menggunakan pen yang sama. Jadi sebenarnya itu sangat menakutkan, tapi aku percaya Tuhan tuh baik banget ya. Jadi waktu itu malah Efra setelah suntikan kedua datang gitu, Efra bilang, Mama emang aku harus disuntik lagi. Nah mungkin semuanya tanya berapa kali sehari sih tipe 1 diabetes harus disuntik dengan insulin. Kalau case-nya Efra dan Pierre itu 4 kali sehari, yaitu 3 kali bolus dan 1 kali basal. Jadi Efra juga harus 4 kali sehari. Jadi pas yang kedua kali datang suntikannya, aku udah mikir, aduh aku akan gimana nih, aku mesti ngomong apa sama Efra gitu, karena kok harus disuntik lagi gitu kan. Sementara aku tahu Efra akan menggunakan suntikan ini sampai dia dewasa gitu. Itu nurse-nya datang, dia prepare suntikannya, terus Efra kayak udah mau nangis lagi. Tapi Efra langsung ngomong, ini aku percaya ini Tuhan baik banget sih, kasih anak yang kuat ya. Dia bilang, Papa, Mama, if Papa can do it, that means I can do it too. Wow, itu aku langsung kayak ada beban yang terangkat, walaupun aku masih dalam perjalanan iman aku lah yang masih juga down, tapi bisa pelan-pelan langsung, wah kalau anak aku kuat, aku juga harus kuat nih gitu sebagai seorang ibu, ya Efra ya? Yes. Dan sesuatu yang paling menarik adalah apa? Waktu Efra tadi suntik, bener-bener dia nggak tunjukin bahwa dia itu kalah gitu loh dengan suntikan tersebut. Nah, tapi sebaliknya dia coba kasih tunjuk sama saya sama Moni. Look at me, Papa, Mama, look at me, I am strong. Dan sampai sekarang masih kayak gitu dia. Jadi kita melihat bagaimana selain Tuhan yang luar biasa ya memberikan anak yang kuat, dan kami juga melihat Efrata juga bangkit, dan Efrata juga mau menghadapi itu sangat penting banget, karena bukan hanya supporternya, yaitu mungkin ayah, ibunya, bahkan juga anaknya sendiri atau Efrata sendiri, dia juga punya semangat yang sama, dia punya api yang sama, sehingga itu yang membedakan gitu loh. Akhirnya kita bisa melewati ini semua, dan tentunya kita punya segudang pengalaman yang kita bisa bagiin ada sama. ups and downs-nya udah pasti. Jadi memang sejujurnya ini kan perjalanan ya, dimana kita bilangnya diabetic journey lah, dimana ini bukan seperti sakit penyakit yang sekali kita makan obat kita langsung sembuh gitu, atau sakit penyakit yang mungkin berat tapi langsung bisa disembuhkan setelah itu gitu loh dalam waktu beberapa minggu. Mungkin ini kan enggak, ini kalau kita bilang adalah chronic illness, atau dimana sakit penyakit yang memang menahun ya dibilang gitu. Nah walaupun aku percaya banget kalau Tuhan mampu menyembuhkan, Allah itu dahsyat banget, tapi at the moment aku mengucap syukur dengan insulin ya Fra ya. We are so grateful for insulin ya, karena insulin itu ya sangat membantu Efra dan Pierre ya. Yes. Efrata mau bilang sesuatu nggak sama teman-teman semua? Be strong and brave. Be strong and brave. Be strong and brave. Ya oke, mungkin kali ini karena ini masih episode yang pertama, kita hanya berbagi sedikit saja pengalaman. Pertamanya udah panjang banget ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa juga. Bisa kita saling bisa berbagi mulai dari episode yang pertama ini dan seterusnya, dan semoga apa yang kita bagikan juga itu bisa menjadi kekuatan yang baru buat Anda semua. Dan jangan lupa bisa support Efra in Prayer, bisa juga subscribe di YouTube-nya Efra.
kita mau coba bagaimana kita build awareness, dimana tipe 1 diabetes itu mungkin banyak banget orang yang masih belum tahu. Jadi apa itu diabetes, apa itu suntikan insulin, aduh banyak banget aku terima DM-nya dari teman-teman tuh untuk memberikan saran herbal, obat-obatan untuk Efra. Tapi at the moment Efra dan Pierre itu sangat sehat, puji Tuhan, dan yang mereka butuhkan itu hanya insulin. Jadi thank you untuk sarannya, terima kasih untuk supportnya juga. Sampai jumpa sahabat Efra. Sampai jumpa sahabat Efra. Sampai jumpa lagi On our next video. See you guys. See you guys. Silakan kirimkan saran, pertanyaan Anda, dan tentunya masukan. Yes. I'll see you guys again. Bye. Bye.